Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Salawat berikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di lokasi penanaman jagung serentak Karula 4 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Untuk pagi hari ini kita akan melangsungkan acara yang pertama yaitu pembukaan. Namun terlebih dahulu saya yang sama kami hormati Bapak Kapolsek Teluk Meranti, Bapak Bobi beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Camat Teluk Meranti atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dan Ramil 15 Sekolah Kampar atau yang mewakili. Kemudian terhormat Korwil Pertanian Kecamatan Teluk Meranti. Yang terhormat Korwil Peternakan Kecamatan Teluk Meranti. Yang terhormat Kepala Desa Pulau Muda atau staf atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa Segamai atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa Gambut Mutiara atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa Labun Bilik atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Kelompok Tani Hutan Pulau Muda Sejahtera. Yang terhormat Pimpinan unsur PT Arabadi atau yang mewakili. Yang terhormat tokoh adat. Yang terhormat tokoh agama Desa Pulau Muda, kelompok Bapak Amiruddin. Kemudian terhormat Kepala Dusun 1 Tanjung Pulai Desa Pulau Muda. Yang terhormat RW 1 Desa Pulau Muda. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara kita pada hari ini yaitu seremoni pembukaan penanaman jagung serentak Karula 4 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Untuk itu, untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Kapolsek Teluk Meranti kepada Bapak Bobi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Camat Teluk Meranti, dalam hari ini diwakili oleh Bapak Sekcam dan Pak Kasih. Kemudian yang saya hormati Dan Ramil Kuala Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Pak Danpos, Pak Matondang. Yang kami hormati jajaran pemerintahan Desa Pulau Muda. Mungkin dari desa nggak ada yang hadir ya Pak? Dihadiri oleh Pak Kadus ya, diwakili oleh Pak Kadus. Kemudian ada Pak RW. Yang kami hormati bapak-bapak dari PT Arara Abadi. Dalam hal ini dihadiri dan diwakili oleh Pak Humas dan Pak Elmi. Yang kami hormati tokoh masyarakat Teluk Meranti, Pak Wonas, Pak Cigoti, ya. Kemudian yang kami hormati juga Korwil Pertanian beserta PPL Bang Tungku Indra. Yang kami hormati Korwil Peternakan, kemudian Pak Amir dan tim sebagai kelompok yang akan melaksanakan pengelolaan kebun jagung ini nanti ya. Baik, pertama dan yang paling utama, ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk hadir pada pagi hari ini di lokasi penanaman jagung kuartal 4 dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden. Terima kasih juga saya ucapkan kepada, mohon maaf tadi kelompok tani PMS ya, mungkin terlewatkan ya dalam kegiatan ini. Terima kasih
kami ucapkan kepada kelompok tani PMS Pulau Muda, kemudian Pak Amir, kemudian pihak Arara. Artinya dengan kerjasama kita semua, akhirnya kegiatan ini yang sebenarnya sudah kita rencanakan sejak lama, akhirnya bisa terlaksana. Walaupun di awalnya itu kita rencanakan ada 10 hektar ya, tapi perlahan kita progres, alhamdulillah bisa terlaksana untuk tahap awal ini di angka 2 hektar. Nah, mungkin Bapak Ibu harapannya kegiatan ini bisa terlaksana dengan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga kemudian ini memang nantinya kita harapkan berhasil ya, tanaman jagungnya itu bisa tumbuh sehat dan berhasil, sehingga kita bisa laksanakan daurnya itu terlaksana, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah tercapai. Memang kegiatan ini berdampak pada ekonomi masyarakat, kemudian berdampak juga kepada tujuan pemerintah, yaitu dalam hal ini swasembada pangan. Mungkin dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu kenapa kemudian kita mengatensi kegiatan ketahanan pangan ini. Jadi kita mulai dari Asta Cita Presiden Prabowo ya. Jadi salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo itu pada poin 2-nya itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi salah satu program Asta Cita Bapak Presiden itu yaitu swasembada pangan. Nah, ini kenapa saya perlu sampaikan ini? Dari sini kita bisa tahu sebenarnya ini tanggung jawab siapa. Apakah tanggung jawab saya sebagai polisi atau ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi ini bukan programnya polisi, bukan juga ini programnya Bapak Kapolri. Jadi ini program unggulannya, program Bapak Presiden dalam rangka menuju pada swasembada pangan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mencermati keamanan internasional. Salah satu isu paling menarik yang diangkat itu yaitu isu kelaparan. Jadi kalau sudah ada bencana kelaparan di suatu negara, itu pasti dia berdampak kepada keamanan dalam negeri. Jadi menghindari itu, maka negara bercita-cita supaya kita ini bisa menjadi mandiri dalam hal pangan. Kita bisa melaksanakan swasembada pangan sehingga kita tidak bergantung pada pangan impor atau negara lain dalam hal kebutuhan pangan. Jadi berangkat dari sana untuk sama-sama kita ketahui, mungkin di sini juga ada aparat pemerintahan ya, dari kecamatan, dari desa, ada dari perusahaan, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Jadi bukan program polisi, ini program pemerintah. Jadi kita bersama yang memang harus mendukung. Tujuannya apa? Tujuan yang tadi saya sampaikan ini dalam hal menggapai cita-cita bangsa itu dalam hal ketahanan pangan gitu. Nah, saya akan bacakan lagi. Kemudian apa rujukannya setelah ini kemudian dirumuskan sebagai program yang menjadi unggulan atau program Asta Cita Presiden. Turunannya itu Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah. Nah, ini instruksi presiden ini ditujukan kepada siapa? Sebenarnya sebelumnya itu saya juga undang beberapa kepala desa supaya kita sama-sama mengetahui. Artinya ini menjadi tugas kita bersama, pemerintah daerah dan jajarannya juga dalam hal ini menurut saya juga harus mendukung karena ini instruksi dari presiden. Jadi ini sudah ada, kalau kita bilang tuh ada dasar hukumnya, memang ada perintahnya secara jelas dan dibuatkan rumusan hukumnya itu instruksi presiden. Sebagaimana saya sampaikan tadi, instruksi presiden nomor 10 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah. Saya bacakan poin-poin pentingnya ya. Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan serta meningkatkan pendapatan petani, dengan ini menginstruksikan kepada pertama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pangan Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajarannya. Jadi dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota termasuk juga kita dari pihak kecamatan dan desa, termasuk dalam turunannya sampai kepada RT dan RW. Ya. Kemudian Direktur Utama Perum Bulog. Bulog ini dalam hal ini mungkin sebagai penampung dari hasil tanaman jagung yang sudah kita laksanakan. Nah, lebih rinci lagi, mungkin di sini kita lihat kalau dari pemerintah daerah itu di bawah apa dia? Mendagri. Kita lihat khusus kepada para menteri dirincikan di dalam instruksi Presiden ini apa sebenarnya yang jadi tugas pokoknya. Kita cek Mendagri dalam hal ini bertanggung jawab atas apa? Menteri Dalam Negeri tugasnya yang pertama mengkoordinasikan pemenuhan kebijakan dan mendukung gubernur dan bupati wali kota untuk melakukan percepatan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah di wilayahnya. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri, terutama pemanfaatan gudang di daerahnya masing-masing. Nah, itu tugas Menteri Dalam Negeri dan jajarannya. Kemudian kita bergeser kepada Menteri Pertanian. Kira-kira apa yang menjadi tugas Menteri Pertanian dalam instruksi Presiden ini? Yaitu yang pertama, memberikan pendampingan kepada petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung secara optimal dalam mendukung target pengadaan jagung dalam negeri oleh Perum Bulog. Kemudian memberikan informasi data harga jagung pipilan kering di bawah dan sama dengan harga pembelian pemerintah kepada Bulog. Menyediakan data termasuk data kebutuhan peternak, kelompok peternak penerima program penyaluran stabilisasi pasokan dan harga jagung. Memfasilitasi sarana pasca panen dan peningkatan kapasitas pengeringan jagung kepada kelompok tani. Kelompok tani yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menghasilkan jagung dalam negeri yang berkualitas. Kemudian mendorong kemitraan antara kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan usaha pengeringan jagung yang bermitra dengan Perum Bulog. Kemudian kita lanjut, apa sebenarnya menjadi tugas kepolisian dalam hal ini. Yang pertama yaitu memberikan dukungan pendampingan serta pengawalan penyerapan jagung pipilan kering dan pengadaan jagung dalam negeri. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi terkait kualitas jagung pipilan kering serta harga pembelian pemerintah. Selanjutnya memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi dengan dinas yang menangani pertanian atau pangan terkait data perkiraan panen dan data harga panen. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran ya, secara umum saya sampaikan kenapa kemudian kita harus mengatensi dan melaksanakan program ini. Jadi berdasarkan instruksi Presiden ini ternyata seluruhnya kita bertanggung jawab atas program ini. Ini tujuannya untuk apa? Ini sebagai tujuan cita-cita besar negara dalam menggapai swasembada pangan. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, sebelumnya sebenarnya ucapan terima kasih saya sampaikan sampai kita pada kegiatan ini tentu terlaksana berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Pak Tengku Indra dari Korwil Pertanian juga aktif mendampingi, dari kecamatan juga kami biasanya dengan Pak Camat juga mendampingi. Kemudian kawan-kawan dari desa dan kelompok tani termasuk KTA PMS juga mensupport kegiatan ini sehingga hari ini bisa kita laksanakan penanaman serentak. Nah, harapannya tentu kegiatan ini bisa terlaksana berkelanjutan, bisa berhasil. Jadi nanti dalam perjalanannya kita saling berkoordinasi, kira-kira ada permasalahan dalam pertumbuhannya atau dalam hal lain nanti kita pecahkan bersama ya. Mungkin itu Bapak Ibu singkat dari saya. Sebenarnya pagi ini kita melaksanakan kegiatan Zoom karena ini kegiatan penanaman kuartal 4 ini dilaksanakan serentak se-Indonesia. Jadi agendanya jam 9 ini kita nonton Zoom ya. Kemudian baru kita laksanakan penanaman. Tapi karena ini ada kendala teknis, tampilan layar monitor kita ini nggak bisa ditampilkan di sini karena ruangannya terlalu terang. Mungkin nanti habis ini kita lanjut penanaman ya.
Ya, mungkin habis ini kita Bapak Ibu lanjut kegiatan penanaman bersama, kita ambil dokumentasinya. Setelah itu baru kita kumpul lagi, baru kita nonton zoomnya. Karena kalau kita selesaikan zoomnya takutnya terlalu siang. Ya, mungkin sekian Bapak Ibu penyampaian singkat dari saya. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas dari kata dan penyampaian saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Meranti yang memberikan sambutan dan menjelaskan tentang program swasembada pangan jagung tahun 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kita melaksanakan seremoni penanaman bersama. Untuk pelang sudah kita sediakan untuk perwakilan dari beberapa unsur untuk mengambil posisi Pak sesuai pelang yang kami sediakan. Camat Meranti atau yang mewakili Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, kemudian dari Kepala Desa Pemuda atau yang mewakili, kemudian dari Bapak PPL, kemudian dari Ketua PMS. Untuk itu mungkin kita langsung saja Pak ambil posisi Pak ke pelang yang sudah kita siapkan. Kita mainkan.